Halo adik-adik kelas 7, selamat datang di channel Belajar dan Bisa. Di video ini kita akan mempelajari mengenai pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan, yang merupakan bagian dari materi pada bab 1. Secara umum, di semester 1, adik-adik kelas 7 akan mempelajari sebanyak 6 bab. Pertama, bab 1 terkait objek IPA dan pengamatannya. Bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Lalu yang ketiga, klasifikasi materi dan perubahannya. Bab 4, suhu dan perubahannya. Lalu bab 5, kalor dan perpindahannya. Dan terakhir, ada bab 6, energi dalam sistem kehidupan. Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini, adik-adik semuanya tetap semangat belajar untuk menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita semua, saya, adik-adik kelas 7, orang tua kita, dan lainnya, tidak pernah lepas dengan yang namanya pengukuran. Saat kita membicarakan umur, tinggi badan kita, dan suhu badan, itu berarti kita sedang membicarakan hasil dari pengukuran. Kita tahu tinggi badan kita setelah kita mengukur badan dengan menggunakan alat ukur, yaitu meteran. Kemudian, kita juga bisa mengetahui suhu badan kita dengan menggunakan termometer atau yang saat ini sering kita jumpai yaitu termogun. Setiap hasil pengukuran, suhu, tinggi badan, dan lain sebagainya, itu memiliki nilai dan satuan. Sebagai contoh tinggi badan saya, yaitu 165 cm atau 1,65 meter. 65 dan 1,65 itu menunjukkan nilai, sementara itu sentimeter dan meter itu menunjukkan satuan. Contoh lain, saat ini suhu badan saya yaitu 35 derajat Celcius atau 308 Kelvin. 35 dan 308 menunjukkan nilai, sementara Celcius dan Kelvin menunjukkan satuan. Penulisan satuan sangat penting agar tidak terjadi salah paham. Misalkan, saya mengatakan suhu badan saya saat ini 95 derajat tanpa menyebutkan satuannya, Celcius, Fahrenheit, Reaumur, atau Kelvin. Orang bisa saja berpikir bahwa saat ini badan saya sangat panas karena mengira suhu badan saya 95 derajat Celcius. Padahal, yang sebenarnya adalah suhu badan saya saat ini 95 derajat Fahrenheit yang setara dengan 35 derajat Celcius. Artinya, suhu badan saya masih normal. Nanti kalian akan belajar cara mengubah satuan suhu dari Celcius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin pada bab 5. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu bahwa dalam pengukuran, kita akan selalu menemukan besaran yang diukur seperti suhu, panjang, dan massa tubuh, lalu satuannya. Besaran-besaran yang diukur dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran satuan. Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Hingga saat ini, hanya ada 7 besaran pokok. Pertama, besaran panjang, satuannya meter, dan simbol satuannya yaitu M kecil. Kedua, besaran massa. Satuannya kilogram dan simbolnya yaitu kg huruf kecil semua. Ketiga, waktu, satuannya detik atau sekon dan simbol satuannya S kecil. Lalu yang keempat, kuat arus. Satuannya ampere dan simbol satuannya A besar. Lalu kelima, suhu. Satuannya Kelvin dan simbol satuannya K besar. Meskipun satuan standar internasional dari besaran suhu adalah Kelvin, kita, orang Indonesia, lebih banyak menggunakan satuan Celcius. Selanjutnya yang keenam, jumlah zat. Itu satuannya mol dan simbolnya juga mol. Terakhir yang ketujuh, intensitas cahaya. Satuannya kandela dengan simbol satuan CD kecil. Perlu diingat selalu bahwa penulisan satuan harus sesuai dengan yang di dalam tabel ini. Jika huruf kecil, maka harus ditulis dengan huruf kecil. Tidak boleh ditulis dengan huruf besar dan juga sebaliknya. Oke adik-adik, pada definisi besaran pokok, dikatakan bahwa besaran pokok adalah besaran-besaran utama
yang dapat menurunkan besaran-besaran lain. Yang dimaksud dengan besaran-besaran lain yaitu besaran turunan. Besaran turunan sangat banyak dan tidak perlu kita hafal. Intinya, selain 7 besaran pokok ini, sisanya adalah besaran turunan. Contoh besaran turunan adalah luas. Besaran luas diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok yang dimaksud adalah besaran panjang yang satuannya meter. Lalu apa buktinya? Buktinya adalah luas memiliki satuan meter kuadrat. Satuan ini diperoleh karena untuk mencari luas, kita mengaitkan panjang dengan lebar, di mana panjang dan lebar memiliki satuan meter. Contoh besaran turunan lainnya yaitu kecepatan. Kira-kira kecepatan diturunkan dari besaran apa ya? Ya, betul. Besaran turunan kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Kenapa? Cara paling mudah untuk menentukan sebuah besaran turunan diturunkan dari besaran pokok apa, kita perlu melihat satuan besaran turunan tersebut. Sebagai contoh, kecepatan memiliki satuan meter per detik karena diperoleh dari rumus perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan memiliki satuan meter dan waktu memiliki satuan sekon, sehingga satuan kecepatan adalah meter per sekon. Dari satuan ini, maka kita bisa mengetahui bahwa kecepatan diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu besaran panjang dengan satuan meter dan waktu dengan satuan sekon. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan bahwa besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berikut contoh besaran turunan beserta satuannya. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Jika adik-adik kesulitan dalam memahaminya, silahkan ditonton ulang video ini, dan jika video ini terasa cepat, adik-adik bisa mengatur kecepatan video ini pada bagian pengaturan video YouTube kalian. Agar adik-adik bisa terus mengikuti video pembelajaran terbaru, silahkan klik tombol subscribe pada channel Belajar dan Bisa ini. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.